kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik muatan IPA. Sebelum belajar, seperti biasa, siapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Jika sudah, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk materi pada pertemuan kali ini, ayo kita bahas dulu tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. Tugasnya diambil dari buku pena jilid 4A halaman 166 nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Nomor 1, jawabannya A, akar. Jawaban selain A salah karena soal ini merupakan soal pilihan ganda. Jawaban tersebut saya ambil dari halaman 155. Selanjutnya soal nomor 2, jawabannya C, menyerap air dan zat hara. Jawaban tersebut saya ambil dari bacaan di halaman 155. Selanjutnya jawaban nomor 3, gajah tersebut kehilangan tempat tinggal atau habitat dan sumber makanan. Selanjutnya nomor 4, jawabannya adalah menurunnya produksi bahan pangan. Jika masih ada jawaban yang kurang tepat dan kurang lengkap, anak-anak boleh memperbaiki jawaban tersebut. Oke, saatnya kita masuk materi pada pembelajaran kali ini. Buka buku pena jilid 4A, tema 3, subtema 2. Sebagai buku pendamping, siapkan buku pemerintah tema 3. Pada pertemuan kali ini, kalian akan ditemani oleh Mochi. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini, Mochi akan kembali menemani kalian belajar. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, Mochi punya pertanyaan nih buat teman-teman. Apakah kalian pernah menonton kartun Shinchan? Jika pernah, pasti kalian tahu kalau Shinchan memelihara anjing bernama Shiro. Sebagai informasi tambahan, Shiro dalam bahasa Jepang berarti putih. Pantas saja anjing ini bernama Shiro karena bulunya memang berwarna putih. Apakah kalian juga punya hewan peliharaan? Jika punya, tuliskan di kolom komentar ya, hewan apa yang kalian pelihara beserta nama panggilannya. Menjadikan anjing atau kucing sebagai hewan peliharaan merupakan pemanfaatan hewan yang dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang Mochi punya pertanyaan nih buat teman-teman. Selain dijadikan hewan peliharaan, apalagi ya manfaat hewan bagi manusia? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam? Jika kalian masih bingung, maka pembelajaran hari ini akan membantu kalian menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, pembelajaran akan dilanjutkan oleh ibu guru ya. Materi pertama yang akan kita bahas mengenai pemanfaatan hewan oleh manusia. Manfaat yang pertama adalah untuk diambil telur dan dagingnya. Contohnya, daging ayam, daging bebek, daging ikan, daging sapi, telur ayam, dan telur bebek. Manfaat selanjutnya yaitu digunakan tenaganya. Contohnya, petani menggunakan tenaga kerbau dan sapi untuk membajak sawah. Sebagai informasi tambahan, membajak sawah adalah kegiatan yang dilakukan petani untuk menggemburkan lahan pertanian sebelum nantinya ditanami dengan padi. Pemanfaatan selanjutnya yaitu dijadikan hewan peliharaan. Contohnya seperti Shinchan yang menjadikan Shiro sebagai hewan peliharaan. Selain ketiga manfaat tersebut, hewan juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan alam. Berikut ini akan Ibu tampilkan proses makan dan dimakan yang terjadi di sawah. Padi dimakan oleh tikus.
Kemudian tikus akan dimakan oleh ular. Ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Jadi, ular sawah berperan dalam menjaga keseimbangan alam dengan cara menjaga keseimbangan jumlah tikus dan padi. Apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga? Jika ular hilang dari sawah, maka jumlah tikus akan meningkat. Akibatnya, padi akan habis dimakan oleh tikus, sehingga petani tidak dapat memanen padi. Dampak selanjutnya, tikus-tikus tersebut akan mulai menyerang pemukiman sekitar karena tidak ada lagi sumber makanan di sawah bagi mereka. Jadi, jika keseimbangan alam tidak terjaga, maka akan menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Berikut ini cara untuk menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Pemanfaatan yang berlebihan akan menyebabkan hewan tersebut menjadi langka atau bahkan punah. Cara pertama untuk mengurangi pemanfaatan hewan secara berlebihan adalah berhenti menggunakan pukat harimau. Pukat harimau ini menjaring hingga ke dasar laut sehingga dapat merusak terumbu karang. Selain itu, pukat harimau juga menangkap ikan-ikan kecil dan segala jenis hewan air seperti penyu dan lumba-lumba. Salah satu hewan yang terancam punah adalah pesut mahakam. Berdasarkan namanya, pesut mahakam berasal dari Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Cara selanjutnya untuk menjaga keseimbangan alam adalah dengan menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Hewan yang paling sering masuk ke pemukiman warga karena habitatnya telah dirusak adalah orangutan. Cara selanjutnya adalah tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan, seperti mantel yang terbuat dari bulu hewan dan awetan hewan langka. Materi selanjutnya mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan pertama yang akan kita bahas adalah ikan. Bagian tubuh ikan terdiri dari mata, sisik, badan yang ramping, ekor, sirip, dan insang. Hewan selanjutnya yang akan kita bahas adalah kucing. Bagian tubuh kucing terdiri dari telinga, mata, hidung, kumis atau misai, rambut, ekor, dan yang terakhir kaki. Hewan tertentu memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Contohnya seperti cicak yang memiliki perekat pada telapak kaki sehingga dapat merayap di dinding. Selain itu, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket. Kelelawar juga memiliki ciri-ciri khusus yaitu dapat mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi dan memiliki pendengaran yang baik. Hewan selanjutnya yang juga memiliki ciri-ciri khusus adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulit sesuai warna benda yang ada di sekitarnya. Selain itu, bunglon juga memiliki lidah yang panjang melebihi panjang tubuhnya. Oke, saatnya kita menyimpulkan. Setelah menyimpulkan, ayo kita berlatih. Bacalah perintah berikut dengan seksama, kemudian kerjakan tugas di buku tulis khusus tugas tematik ya.
Selamat mengerjakan. Oke deh, sekian pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya harus langsung dikerjakan ya, agar tugas kalian tidak semakin menumpuk. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.